Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pertemuan perkuliahan kita hari ini. Yang pada hari ini kita akan bahas materinya mengenai aljabar boolean ya di dalam mata kuliah sistem digital kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai, ya materi ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya mengenai aritmetika biner kemarin. Kita akan lihat di sini menggunakan gerbang logika, gitu ya. Baik, saya coba sharekan terlebih dahulu materinya. Oke, baik, mudah-mudahan sudah bisa terlihat di layar masing-masing. Materi hari ini mengenai logika boolean dan gerbang logika. Baik, ini pembahasan hari ini mengenai logika boolean, kemudian gerbang logika. Ada gerbang logika OR, ada gerbang logika AND, ada gerbang logika NOT, serta tabel kebenaran. Kemudian juga ada gerbang logika kombinasi. Kombinasi itu gabungan artinya antara OR, AND, dan NOT ini. Seperti ini, NOR berarti NOT OR, kemudian NaN, NOT AND, dan XOR serta XNOR plus tabel kebenaran seperti apa. Oke, akan kita lihat hari ini. Kita sama-sama bahas. Baik, sebagai pendahuluan, komputer dalam hal ini dirancang dan dipelihara dan pelaksanaan operasinya tentunya dianalisis dengan memakai teknik dan simbol dari bidang matematika. Ya, yang dinamakan dengan aljabar modern atau aljabar boolean. Di minggu sebelumnya kita sudah bahas bahwa komputer itu hanya memahami bahasa biner, ya, 1 dan 0 ini yang secara prinsipnya itu melihat switching, ya, saklar, di mana posisi on saklar itu adalah mewakili 1 dan posisi off dari saklar itu mewakili 0. Tentunya di dalam sebuah rangkaian digital, fungsi-fungsi saklar ini diwakili oleh transistor dalam hal ini, ya, fungsi transistor. Bekerjanya komputer itu seperti tadi, jadi antara 1 dan 0 tadi yang dikomunikasikan ke dalam prosesor untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan. Aljabar boolean sendiri merupakan rumusan matematika untuk menjelaskan hubungan logika, ya, hubungan logika antara fungsi pensaklaran tadi digital. Aljabar boolean memiliki dasar 2 macam nilai, ini tadi ya, ada angka 1 dan 0 maupun pernyataan rendah dan tinggi. Nah, ini juga mewakili sama, ya, rendah itu untuk 0, 1 itu untuk tinggi atau low dan high. Nah, jadi pengetahuan mengenai aljabar boolean ini merupakan bagian gitu ya di dalam bidang komputer yang akan kita pelajari hari ini supaya bisa lebih memahami cara kerjanya seperti apa. Suatu fungsi logika atau operasi logika yang dimaksud dalam aljabar boolean adalah suatu kombinasi variabel biner. Seperti misalnya pada masukan dan keluaran dari suatu rangkaian digital yang dapat ditunjukkan bahwa di dalam aljabar boolean semua hubungan logika antara variabel-variabel biner dapat dijelaskan oleh 3 operasi logika dasar. Apa saja? Kita lihat di sini. Ya. Ada beberapa fungsi di dalam notasi boolean, dalam hal ini notasi boole, ini karena memang penemunya boole. Ada fungsi NOT, ada fungsi notasinya seperti ini, NOT itu.
ya, ada garis di atasnya. Kemudian ada fungsi N, ini dinotasikan dengan titik atau sama juga seperti ini ya. Ada fungsi OR itu dinotasikan dengan tanda plus. Kemudian ada fungsi NaN, kalau NaN ini karena ada NaT-nya ini, kemudian tambahkan dengan N. Ada NaT OR, berarti OR-nya total plus, NaT-nya garis ini di atasnya. Kemudian exclusive OR ini, ya, exclusive OR dinotasikan dengan seperti ini, dan exclusive NaT OR. Ini ya, ada NaT-nya. Jadi ada tanda dari di atas ini berarti NaT. Kita lihat yang pertama, penambahan logis dari fungsi ini. Kalau kita lihat di sini, jika bit 0 ditambah dengan bit 0 sama dengan 0, kemudian 0 plus bit 1 itu sama dengan 1, 1 plus 0 juga 1 hasilnya, terakhir 1, tadi apa, tanda OR ini ya, itu sama dengan 1. Ini penambahan logis, ini fungsi OR ya. Kalau kita lihat di sini, fungsi OR ya, tanda plus itu. Baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan fungsi N atau fungsi perkalian? Lihat di sini. Fungsi perkalian, bit 0 dikalikan dengan bit 0 sama dengan 0. Kemudian bit 0 dikalikan dengan 1 sama dengan 0. Fungsi N juga sama ini ya. Fungsi N jadi artinya bit yang pertamanya 1 dikalikan dengan 0 tetap 0. Lalu yang terakhir, bit 1 dikalikan dengan bit 1, hasilnya akan menjadi 1. Ini dengan fungsi N. Ya, fungsi N. Fungsi N itu apabila kita asumsikan saklar itu berarti disusun secara seri gitu ya. Kalau seri itu berarti berjenjang. Jadi kalau salah satu saklarnya on, kedua saklarnya on berarti hasilnya 1. Tapi salah satu saklarnya off, artinya keluarannya tetap 0. Oke. Mudahnya pemahaman seperti itu. Kalau yang OR itu berarti pemahamannya fungsi saklarnya paralel. Kalau paralel itu berarti kan ada 2 gitu ya, ada salah satu. Jadi kalau yang satu on, ini tetap on. Walaupun yang satunya, saklar satunya misalkan off, karena ada salah satu on, maka hasilnya on. Ini seperti ini. Oke. Lalu kalau komplementasi atau neglasi itu bagaimana? Ya, nih hasilnya. Jadi kalau salah satu 0, berarti hasilnya jadi 1. Kemudian kalau neglasi dari 1 itu jadi 0. Jadi neglasi itu kebalikan, gitu ya, kebalikan. Kita lihat untuk hukum dasar ajaban dari Boolean. Ada hukum komutatif namanya. Artinya hukum komutatif itu kalau nilai A atau bit A ditambah atau OR dengan B itu sama dengan B plus A. Demikian juga A NB atau A kali B sama dengan B kali A. Ya, hukum komutatif. Atau hukum asosiatif. Asosiatif misalkan di sini dalam kurung A plus B plus C itu akan sama dengan A plus B plus C ini ya. Ini asosiatif. Demikian juga yang A kali B di bawah. Atau mungkin hukum distributif. Distributif seperti ini. Didistribusikan berarti kan ini A dikali B plus C itu sama dengan A kali B ditambah dengan A kali C gitu ya, distributif. Demikian juga yang di bawahnya. A plus B kali C sehingga nanti kalau didistribusikan menjadi A plus B ya dikali A dikali plus C ini ya. Kali A plus C. Oke, itu hukum dasar dari aljabar Boolean. Demikian juga hukum identitas. A plus A sama dengan A kali A sama dengan A. Kalau neglasi ini seperti ini ya. Hukum neglasi dan hukum redundan. Oke, lihat nanti di sini selanjutnya. Ada hukum identitas dan ada teorema De Morgan juga seperti ini. Ini nilainya sama ya, A plus B itu akan sama dengan A kali B. Oke, kalau kita simpulkan dari beberapa hukum aljabar Boolean tadi, hasilnya akan menjadi seperti ini. X plus 0 sama dengan X plus 1 sama dengan 1, ya, seperti ini. Sampai dengan ini yang tadi, komutatif, asosiatif, serta distributif dan De Morgan juga sudah disantohkan di sini. Baik, kita lanjut ke bagian gerbang logika dasar. Di gerbang logika itu apa? Gerbang logika itu merupakan peranti dua keadaan, gerbang gitu ya. Yaitu mempunyai keluaran dua keadaan.
keluaran dengan 0 volt, artinya tidak ada tegangan, yang menyatakan logika 0 atau low atau rendah, dan keluaran dengan tegangan high gitu ya, atau 1 tadi sudah kita jelaskan, 0 itu mewakili low dan 1 itu mewakili high, atau 0 itu tidak ada arus, 1 itu ada arus. Gerbang logika dapat mempunyai beberapa masukan yang masing-masing mempunyai salah satu dari dua keadaan tadi, yaitu 0 dan 1. Ya, macam-macam gerbang logikanya, ada AND, ada OR, ada NOT, kita lihat di sini. Yang pertama, gerbang logika OR. Yang pertama. Gerbang logika OR ini disimbolkan dengan gambar ini. Ya, gambar ini. Diingat saja. Masukannya ada 2 di sini, A dan B, dan keluarannya di sini Y. Kita lihat di sini, OR itu tadi saya sampaikan mewakili representasi dari saklar yang disusun secara paralel. Ya, di sini ada sumber daya P, kemudian di sini ada saklar A dan B, kemudian di sini ada beban. Ya, bebannya. Artinya kalau salah satu dari saklar A dan B ini terhubung, artinya dalam posisi on atau bernilai 1, maka bebannya akan, di sini bebannya misalkan lampu, lampunya akan menyala. Artinya jadi 1 nih lampunya. Gerbang OR diterjemahkan sebagai gerbang atau, artinya sebuah gerbang logika yang keluarannya berlogika 1, jika salah satu atau seluruh inputnya, ini ya maksudnya di sini seluruh inputnya berlogika 1. Oke, itu pemahaman dari gerbang logika OR. Ini tabel kebenaran dari gerbang logika OR, ini tadi ya, pokoknya apabila salah satu inputnya on, sudah pasti keluarannya itu on gitu ya, atau menyala. Kalau loadnya ke bebannya adalah berupa lampu. Baik, selanjutnya gerbang logika AND. Gerbang logika AND tidak dinotasikan atau digambarkan dengan simbol seperti ini. Ya sama, misalkan di sini ada inputnya 2 A dan B dan outputnya adalah Y. Berbeda dengan OR, gerbang logika AND merepresentasikan susunan saklarnya seri. Kalau tadi paralel ini seri. Lihat di sini karena dia seri sehingga beban lampu ini apabila dikasih satu daya V, apabila salah satu atau keduanya dari input bernilai 0, maka loadnya akan 0. Balikannya apabila keduanya bernilai input 1 atau dalam posisi nyala, maka lampu dalam hal ini akan nyala, artinya 1. Sehingga gerbang logika on merupakan gerbang digital yang keluarannya 1 jika seluruh inputnya 1. Intinya artinya seluruh inputnya itu 1 itu karena terhubung semuanya. Gerbang N diterjemahkan sebagai dan. Artinya kalau dan itu berarti kan 1 dan 2, berarti harus dua-duanya gitu ya. Yang berlogika. Jika input A dan input B dan seterusnya berlogika 1. Artinya ini, kalau inputnya 1, berapapun saklarnya di sini, kalau 1 semua artinya ini baru bisa 1. Itu yang N ya, berbeda dengan logika OR. Kalau OR tadi itu adalah atau itu berarti kan salah satu. Kalau N itu harus semuanya untuk mencapai output 1. Selanjutnya tabel kebenaran N, kita lihat di sini, ini N itu outputnya lebih banyak nolnya. Karena itu tadi, walaupun ada salah satu saklar yang on, hasil keluarannya atau output tetap 0. 0 gitu ya. Sebaliknya kalau semuanya saklar menyala, maka outputnya akan jadi 1. Selanjutnya gerbang logika NOT. Nah, kalau gerbang logika NOT ini simbolnya seperti ini ya. Simbolnya seperti ini. Keluarannya kalau di sini A, kemudian keluarannya jadi seperti ini. Ya, ada garisnya di atas. Artinya kebalikannya. Gerbang logika NOT ini disebut inverter atau pembalikan. Ini mempunyai satu masukan dan satu keluaran. Satu masukan dan satu keluaran. Gerbang NOT bekerja membalik sinyal masukan. Jadi jika masukannya rendah, maka keluarannya tinggi. Begitupun sebaliknya. Jadi NOT itu kebalikannya. Jadi kalau masukannya 1, misalkan di sini inputnya 1, maka keluarannya 0. Kalau masukannya sini 0, maka keluarannya jadi 1.
Ya, kebalikannya. Jadi dia inverter pembalik. Ini tabel kebenarannya, jadi masukannya 1, keluarannya 0, masukannya 0, keluarannya 1. Oke, kita lihat sekarang gerbang logika kombinasi. Artinya gerbang logika kombinasi sudah mengkombinasikan gerbang logika dasar tadi ya, AND, OR, dan NOT. Apa saja? Ada NAND gate, ada NOR gate, ada XOR, dan XNOR. Kita lihat satu-satu. Yang pertama gerbang logika NOT AND atau NAND. NOT AND, berarti kan ini ya, NOT AND. Merupakan kombinasi dari gerbang NOT dan AND. Sehingga gerbang NAND adalah kebalikan dari AND. Kebalikannya dari AND. Ingat, kebalikan. Tadi ingat ya fungsi AND. Kalau AND itu kan berarti dua-duanya. Atau inputnya bernilai 1 semua, berarti outputnya 1. Itu yang AND. Lalu kalau yang NOT AND, berarti dibalik. Sehingga jika semua inputnya bernilai 1, maka hasil outputnya bernilai 0. Jadi kebalikannya. Ya, jika salah satu atau keduanya bernilai 0, maka outputnya 1. Jadi dibalik. Kalau di AND, inputnya harus 1 semua, baru nilainya 1. Kalau di NOT AND, kalau 1 semua, outputnya ini jadi 0. Outputnya jadi 0. Oke. Bagaimana kalau salah satunya bernilai 0? Maka keluarannya jadi 1. Kebalikannya aja dari tadi. Ya. Kalau yang kebalikan dari N, pokoknya mudahnya begitu. Ini tabel kebenarannya. Kalau diperhatikan di sini, ya, inputnya 0, keluarannya 1. Inputnya salah satunya ada 0, ininya nilainya 1. Kalau 1 dua-duanya justru malah menjadi 0. Oke. Lanjut untuk gerbang logika NOT OR. Ini simbolnya. Apa bedanya dengan ini? Ada ini. Ada tanda bulat di awal, di akhir. Ya, lihat ini. Ini yang NaN. Kalau N-nya aja kan hanya ini saja, nih N. Tidak ada tanda bulatnya di akhir, di outputnya. Tapi kalau yang ada NAT-nya, ada tanda bulatnya. Untuk memudahkan memahami simbol dari gerbang logika NOT N. Oke, lanjut NOT OR. NOT OR ini sama seperti NAND gate. Gerbang logika NOR juga merupakan gerbang logika kembangan yang mengkombinasikan antara gerbang OR dan gerbang NOT. Ya, gerbang OR dan NOT. Jadi ini OR-nya ditambahkan dengan NOT. Keluaran logika NOR gate juga kebalikan dari OR gate, artinya kebalikannya. NOR gate akan berlogika 0 jika salah satu atau kedua inputnya berlogika 1. Dan akan berlogika 1 jika kedua inputnya berlogika 0. Gitu ya. Jadi kebalikannya saja. Kebalikannya dari OR. Kalau OR itu kan salah satunya 1, ya, inputnya, maka keluarannya kan 1 tadi. Kalau pakai NOR, salah satunya 1, ini keluarannya nanti 0. Oke. Ya, begitu. Dibalik saja pokoknya, hasilnya dibalik. Tabel kebenarannya ini, ya. Jadi 0, inputnya 0, keluarannya 1. Salah satunya 0, juga 0. Kemudian kalau masukannya dua-duanya 1, keluarannya jadi 0. Oke. Lalu bagaimana yang exclusive OR? Gerbang exclusive OR atau XOR ini adalah singkatan dari exclusive OR ini ya, yang merupakan modifikasi dari gerbang OR. Simbolnya seperti ini, gerbang OR, tetapi di depannya ada tanda garis lengkung seperti ini ya. Ini XOR, berarti exclusive OR. Bagaimana outputnya? Gerbang XOR akan memberikan keluaran 1, ya, keluaran 1 jika kedua masukannya mempunyai keadaan yang berbeda. Keadaan yang berbeda artinya tidak sama. Jadi kalau A-nya 1, B-nya 0, maka keluarannya 1. Lalu bagaimana kalau masing-masing keluarannya 0, 0? Nah, kalau 0, 0 karena inputnya tidak berbeda, maka keluarannya 0. Ya, jika inputnya sama, maka outputnya bernilai 0. Nih. Jika inputnya berbeda, maka outputnya bernilai 1. Terserah mau A atau B, salah satu inputnya ada nilainya 1, maka hasilnya 1. Gitu ya. Pokoknya ada keadaan berbeda. Yaitu XOR atau exclusive OR. Ini ya.
Lihat di sini, ada bila salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya 1. Jadi kalau inputnya ini sama, ini ya, ini kan 1, 1, 0 juga. 0, 0 masukannya, hasilnya 0 juga. Lalu berikutnya, exclusive not or. Oke, kita lihat di sini. Exclusive not or adalah kebalikan dari XOR, kebalikannya. XOR dibentuk dari kombinasi gerbang OR dan gerbang NAT yang merupakan inversi atau lawan dari XOR, sehingga dapat dibentuk juga dari gerbang XOR dan gerbang NAT. Artinya kebalikan dari XOR tadi ya, kebalikan dari XOR. Kebalikannya bagaimana? Berarti ini justru kalau yang inputnya sama, ini ya, jika inputnya sama, outputnya 1. Jika inputnya berbeda, maka outputnya bernilai 0. Jadi kebalikannya saja. Kita lihat gerbangnya ya. Inputnya sama, artinya sama tuh mau nilai 1 ataupun 0, maka outputnya 1. Inputnya sama atau 1. Kalau salah satunya beda, berarti ini keluarannya 0. Oke, mudah-mudahan dipahami untuk beberapa gerbang logika yang sudah dijelaskan ini, sehingga kita bisa lihat nih dari rangkaian gerbang logika yang ini, kita bisa prediksi, bisa kita hitung keluarannya kira-kira apa. Nah, bagaimana cara mengerjakan contoh latihan ini? Kita lihat ya. Oke, saya coba buatkan di sini. Misalnya, jadi kalau di sini untuk mengerjakannya Anda harus memang membuat tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu memprediksi input-input ini beserta outputnya seperti apa. Ya, jadi dibuatnya seperti ini. Tabel kebenaran misalkan di sini A gitu ya. Kemudian di sini B. Oke, nanti di slide seterusnya ada ini. Ada apa namanya? Ada hasilnya. Kemudian D, ini agak susah nih kalau di sini, dan terakhir E. Nah, dibuatnya begini ya. Oke. Jadi gini tabel kebenaran itu. Jadi misalkan kalau inputnya di sini A-nya 1, dibuat ini, gitu ya. Kemudian B-nya 0. Oke, kita lihat di sini. Berarti kan di sini A-nya 1, ini ya. B-nya 0. Ini fungsi apa ini tadi? Fungsi N. Kalau fungsi N itu bagaimana? Berarti outputnya dari C ini karena N, berarti sini 0. Ya. N kan harus dua-duanya 1, baru keluarannya 1. Kemudian di sini yang D. Sini 1 tadi ya, sini 0. Karena itu ya, berarti ini karena 0 berarti C-nya 0 di sini tulis. Oke. Kemudian yang ini yang D, outputnya apa? Ini fungsi OR. Fungsi OR itu salah satunya ada yang on, berarti hasilnya on. Oke, berarti di sini kan D 1. Berarti D-nya 1 di sini. Itu ya. Nah, berikutnya di sini kan 0 dan 1 fungsi N. Berarti di sini juga jadi 0 E-nya. Sini berarti 0, Anda tulis di sini 0. Gitu. Oke. Berikutnya ini kan kondisi 1 dan 0. Sekarang dibalik. Kondisinya misalnya jadi 0 AB-nya, kemudian B-nya 1. Nah, bagaimana? Nih, jadi kebalikannya dari tadi. Di sini fungsi C-nya 0, karena dia salah satu kan fungsi N, berarti ini sama nih. C-nya itu akan 0, D-nya akan 1 karena fungsi OR. Di sini dibalik juga nggak masalah ya, salah satunya berarti di sini akan menjadi 0. Oke, lanjut. Sekarang jika inputnya 0, A-nya 0, B-nya 0. Oke, berarti ini masing-masing 0. Di sini 0, sini 0. Berarti sini kan tetap 0 C-nya. Pakai fungsi N ya. Kalau OR, sini 0, sini 0, berarti di sini 0. Oke, artinya low. Di D nih, karena di sini 0, 0, berarti di sini 0 juga. Oke, lanjut. Karena 0 sudah, sekarang 1, 1. Jadi artinya inputnya dua-duanya high, berarti ya 1, 1. Kalau di sini 1, 1, berarti C-nya 1. Ini kurang panjang dikit. Oke. Berikutnya D, 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 D. Ini 1, 1 berarti keluarannya karena pakai OR tetap 1. Oke. Terakhir karena di sini 1, 1 keluarannya berarti E-nya menjadi 1. Nah, begitu cara mengerjakannya. Ini namanya tabel kebenaran. Ya, yang ini yang di sini kita lakukan itu namanya tabel kebenaran. Sehingga kalau kita lihat di sini jadinya seperti itu.
ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga, bisa mengerjakan latihan, yang kedua beserta latihan yang ketiga. Jadi ini sama, nanti mengerjakannya dibuat tabel kebenarannya. Seperti tadi ya, seperti tadi. Ada latihan 3 juga. Untuk latihan Anda mengerjakan, gerbang logika. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi hari ini. Eee, apa namanya, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa, lebih memahami lagi fungsi dari gerbang logika. Untuk praktikumnya nanti kita bisa menggunakan, bantuan dari, software ya, ada tools untuk mengerjakan, latihan-latihan tersebut untuk kita lebih memudahkan nantinya. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.